Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudul Memahami Karakteristik Peserta Didik Usia SD, yang beranggotakan 1. Agi Pangestu, 2. Ananda Erika Ajahra, 3. Ari Riyadin, 4. Dewi Aulia Pramesti, 5. Devira Rahmadina, 6. Dinda Anissa Yusuf, 7. Distasa Nabila. Karakteristik peserta didik usia SD. Karakteristik peserta didik merujuk kepada ciri khusus yang dimiliki oleh siswa, di mana ciri-ciri tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan belajar siswa. Karakteristik siswa ini dimiliki oleh masing-masing siswa, baik sebagai individu maupun kelompok. Masing-masing siswa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. 1. Senang bermain. 2. Senang bergerak. 3. Senang bekerja dalam kelompok. 4. Senang melakukan sesuatu hal secara langsung. Biasanya, peserta didik usia SD lebih suka dalam hal permainan agar pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan siswa. Peserta didik senang bergerak biasanya orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru merancang adanya pembelajaran yang memungkinkan adanya kegiatan anak untuk berpindah atau bergerak. Lalu ada pertumbuhan fisik dan jasmani usia SD. Dibagi menjadi dua, ada perkembangan fisik dan perkembangan perseptual. Perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Yang kedua ada perkembangan perseptual, yaitu proses pengenalan individu terhadap lingkungannya. Jadi seperti bagaimana anak itu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, perkembangan fisik dibagi menjadi 4 aspek. Ada aspek tinggi dan berat badan. Pada usia anak sekolah dasar, perubahan berat badan lebih banyak daripada tinggi badan. Dari usia bayi sampai umur 6 tahun, perkembangan bagian atas lebih cepat dibandingkan bagian bawah. Bagian anggota badan relatif pendek dan kepala relatif besar. Tinggi badan seorang anak relatif kisaran 5 hingga 6% dan berat badan bertambah 10%. Yang aspek kedua ada proporsi dan bentuk tubuh. Ada tipologi dari Sheldon Harlock 1980 membagi anak menjadi 3 bentuk prim. Yang pertama ada endomorfik, yaitu lemaknya jauh lebih banyak daripada jaringan otot. Mesomorfik, yaitu lebih banyak jaringan ototnya daripada lemak, dan ektomorfik, yaitu tidak ada jaringan yang melebihi jaringan lainnya atau bisa dikatakan kurus. Aspek ketiga ada otak. Perkembangan otak tidak selalu dipengaruhi oleh nutrisi, juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang akan merangsang otak selalu berfungsi. Perkembangan otak yang dialami oleh anak akan mengalami proses perkembangan lebih cepat. Pada usia 3 tahun, perkembangan otak saja sudah mencapai 2/3 otak orang dewasa. Dan pada usia 5 tahun, otak sudah mencapai 90% otak orang dewasa. Aspek keempat ada perkembangan motorik. Sejak usia 6 tahun, anak mampu menembak, menendang, melempar. Usia 7 tahun, anak semakin kuat dan lebih suka menggambar menggunakan pensil daripada krayon. Usia 8-10 tahun, sudah mampu menggambar dengan baik dan dapat menulis dengan rata dan lebih kecil. Usia 10-12 tahun, sudah mampu memperlihatkan keterampilan dengan gerakan lebih cepat, rumit, dan kompleks, seperti orang biasa pada biasanya. Biasanya dalam hal perkembangan motorik, anak perempuan lebih baik daripada anak laki-laki. Yang kedua itu perkembangan perseptual, dibagi menjadi 2, ada persepsi visual, ada persepsi pendengaran. Persepsi visual ini adalah bagaimana anak melihat ukuran, bagaimana anak melihat bentuk, benda, atau objek yang dilihat mempunyai ukuran-ukuran tertentu, orientasi titik ruang, dan gerakan.
Lalu ada persepsi pendengaran. Persepsi ini merupakan kemampuan untuk mengetahui tempat datangnya sumber suara. 8-10 tahun bisa membedakan perbedaan suara yang mirip walaupun masih berkembang terus sampai 13 tahun. Perkembangan intelektual dan emosional usia SD. Perkembangan intelektual atau perkembangan kemampuan kognitif. Piaget memandang inteligensi sebagai suatu proses adaptif dan menekankan bahwa adaptasi melibatkan fungsi intelektual. Proses adaptasi diartikan sebagai keseimbangan antara kegiatan organisme dan kegiatan lingkungannya. Tahap perkembangan kognitif ada 4, yaitu bayi, anak, remaja, dewasa. Bisa dilihat di layar. Perkembangan emosional. Pentingnya peranan emosi dalam perkembangan diri seseorang akan terlihat melalui akibat yang muncul sebagai akibat deprivasi emosi. Deprivasi emosi diartikan sebagai keadaan di mana seseorang, anak, kurang memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengalaman emosional yang menyenangkan, khususnya kasih sayang, kegembiraan, kesenangan, dan rasa ingin tahu. Pola-pola emosi yang umum pada anak seperti takut, malu, kekhawatiran, kecemasan, marah atau iri hati, sedih, kesukaan, kesanggupan, kegembiraan, dan kasih sayang. Ada juga karakteristik emosi anak. Bisa dilihat di layar. Kemudian ada bahasa, sosial, moral, dan sikap. Pada bahasa, karakteristik perkembangan bahasa anak usia SD menurut Orm, Rod dalam Sunnah Nyoman dan Pandeirot D. 2014 adalah sebagai berikut. Usia 6-8 tahun, sekitar 50.000 kata sudah mulai dikuasai oleh anak. Mulai terbentuk kesadaran untuk menggunakan terminologi atau istilah dalam disiplin akademik yang berbeda. Kadangkala terdapat hambatan pada anak ketika menggunakan kata penghubung seperti tetapi, kecuali, walaupun, hanya, jika, dan lain-lain. Usia 6-8 tahun juga mulai berkembangnya kemampuan melakukan interpretasi, mengetahui penggunaan kata kerja dan bentuknya, serta anak memahami jika terdapat adanya kata-kata sindiran. Pada usia 7-8 tahun atau late primary, di usia ini anak telah memahami tata bahasa, sekalipun terkadang menemui kesulitan dan menunjukkan kesalahan, tetapi anak dapat memperbaikinya. Anak telah mampu menjadi pendengar yang baik. Anak mampu menyimak cerita yang didengarnya dan mampu mengungkapkan kembali dengan urutan dan susunan yang logis. Pada usia 9-12 tahun, pembendaharaan kata anak berkembang sekitar 80.000 kata. Anak sudah lancar dalam menggunakan kosakata yang berhubungan dengan bidang akademik. Anak juga sudah mampu mengelola kata menjadi kalimat. Anak juga telah menggunakan kata sambung sesuai dengan penggunaan bahasa dan maksud kalimat, serta mulai berkembangnya kemampuan memahami bahasa lambang seperti metafora, peribahasa, hiperbola, pantun, syair, dan sebagainya. Kemudian sosial, moral, dan sikap. Perkembangan moral dan sikap berhubungan dengan perkembangan sosial anak. Peran utama untuk mendidik moral anak adalah di tangan orang tua mereka. Namun, guru di sekolah juga berperan besar untuk mewujudkan moral peserta didik yang seharusnya. Ketika memasuki usia sekolah, mereka mulai memperluas pengetahuan sehingga perilaku tertentu muncul pada situasi apa saja. Contohnya tidak berbohong karena takut pada orang tuanya. Namun setelah lebih besar, mereka melakukan tindakan tidak berbohong bukan hanya pada orang tua saja. Pada saat ini, anak belajar bahwa berbohong adalah tindakan tidak diterima oleh kelompok sosial. Karakteristik anak usia dini adalah peniru terbaik. Mereka biasanya meniru segala sesuatu yang biasa dicontohkan oleh keluarganya, terutama peran orang tua, karena mereka harus menjadi panutan dalam segala hal agar anak dapat meniru hal yang baik pula dari keluarganya.
sebagai bekal pendidikan karakter anak. Perkembangan sosial mereka bisa dilihat dari cara mereka bergaul dengan teman sepermainannya di lingkungan rumah atau lingkungan sekolahnya. Pola tingkah laku anak usia sekolah dasar di lingkungan sosial seperti yang pertama, anak cenderung mengikuti kelompok sebayanya ketimbang orang tua maupun gurunya. Kemudian yang kedua, mudah terpengaruh teman lain. Yang ketiga, persaingan. Yang keempat, hubungan yang baik. Yang kelima, bertanggung jawab. Dan yang keenam, kesadaran sosial atau empati. Sekian dan terima kasih video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.